Nah, jadi ini ada ikan yang selama ini udah gua cari-cari dan gua udah nunggu itu bertahun-tahun dan akhirnya ada di sini juga. Ini dikirim dari Medan. Seperti biasa, kalau ikan-ikan kayak begini, gua itu selalu ke Bang Dion, DB Predator Medan. Oh, ngomong-ngomong Instagram dia itu kemarin kena ban. Jadi kalau kawan-kawan bisa tolong nih bantu follow Instagram dia yang baru. Nih, Instagram dia yang baru yang ini. Jadi ini ada 3 ekor yang dikirim sama Bang Dion. 2 ekor itu ikan yang sama dan 1 ini adalah ikan spesial yang gua tunggu-tunggu bertahun-tahun. Nih ikannya. Jadi ini akan kita aklimasinya itu di bawah dulu, baru kita masukin bareng sama Fogo. Kalau 2 ini adalah Goliath Tiger Fish, tapi ukurannya 30-an cm nih. Ya, jadi kalau ini gua masukin ke tempat Goliath yang ini. Oke, jadi langsung aja kita buka ikannya. A few moments later. Guys, ini bisa tebak nggak belakangnya apa tuh? Aduh gila. Waduh, Granulosus albino datang juga ke sini. Akhirnya punya juga ini ikan. Nah, ini karena untuk aklimasi dari tank di atas agak ribet, jadi styrofoamnya gua isi dengan air tanknya Fogo. Ini kita nunggu sekitar 20 menit, baru kita masukin granulosusnya. Gila, cakep ya. Tuh. Ih, mulus. Selesai, masukin granulosus albino. Oke, jadi buat kawan-kawan yang belum tahu nih, ada 5 jenis catfish yang dapat berukuran jumbo dan memiliki duri-duri tajam di badannya. Yang pertama itu adalah Centrodoras brachiatus, yang kedua Lithodoras dorsalis, yang ketiga Pterodoras granulosus, yang keempat Megalodoras uranoscopus, yang kelima adalah Oxydoras niger. Jenis-jenis catfish yang barusan gue sebutin, 5 jenis tadi, itu mereka nggak agresif sama sekali guys. Jadi berbeda banget, contoh nih, kalau kita bandingin dengan RTC atau Piraiba, yang emang terkenal sangat agresif, karena bener-bener predator banget. Sedangkan untuk 5 jenis yang gue sebutin tadi, badannya doang gede, bentuknya doang serem, tapi itu kalau di alam mereka cuma makan ya udang, cacing gitu-gitu lah ya, binatang-binatang kecil di bawah. Jadi mereka bukan yang tipe berburu ikan gitu. Jadi ini emang sebenarnya kalau kalian mau melihara jenis catfish yang dapat berukuran jumbo dan tidak agresif, 5 jenis tadi itu menurut gua cukup gua rekomendasikan asalkan kalian memiliki tempat yang layak. Karena ingat, ikan-ikan ini dapat berukuran sangat besar. Nah, untuk granulosus, ini pertama kali gue ngeliat yang albino itu beberapa tahun yang lalu di Instagram. Nah, semenjak itu gue mikir, wah nih ikan keren banget nih, kan gitu. Cuma waktu itu gue hanya berandai-andai kalau suatu hari gue bisa punya. Nah, kemudian di tahun 2021, gue udah mulai tuh kontak-kontak Bang Dion. Bang, ini kayaknya keren deh. Coba deh, kalau lu cari, gue mau deh bang. Nah, akhirnya dicarilah sama Bang Dion dan singkat cerita, didatangkanlah itu granulosus albino. Sebenarnya ikan ini udah datang udah cukup lama guys. Tapi karena waktu itu gua udah mau ke Amerika, gue bilang sama Bang Dion, Bang tahan dulu di tempat lo sampai gue balik dari Amerika, baru dikirim ke Pekanbaru. Dan inilah akhirnya ikan yang gua pengen ya mimpikan lah gitu ya. Dari beberapa tahun yang lalu, akhirnya yang selama ini gua hanya lihat di internet, akhirnya alhamdulillah bisa gua datangkan di rumah gua. Nah, ikan ini apakah akan masuk megatank? Insya Allah iya. Tapi, nah ini ada tapinya. Pertumbuhan granulosus ini gue belum tahu seberapa cepat. Karena Oxydoras niger waktu itu gue pelihara dari ukuran 10-15 cm di tahun 2016. Jadi Oxydoras niger gue ini udah berumur sekitar 6 tahun. Jadi kalau gue anggap aja pertumbuhannya sama dengan Oxydoras niger, gue nggak tahu ya apakah sama atau gimana.
Tapi untuk video ini kita bilang aja sama. Berarti sekitar 3-4 tahun lagi sampai dia berukuran 60-70an cm baru kemungkinan besar akan masuk ke Megatank. Tapi gue nggak tahu nih 3-4 tahun lagi ikan-ikan di Megatank ukurannya udah berapa kan gitu. Jadi untuk sementara ya jatuhnya ini sebagai display di akuarium pembesaran aja untuk beberapa tahun ke depan. Nah berikutnya nih 2 Goliath Tigerfish yang dikirim sama Bang Dion. Ukurannya kurang lebih 30-an cm juga. Jadi ini akan gue gabung dengan Goliath Tigerfish gue yang ada di sini nih. Ya panik dia. Langsung aja Dan. Ups, airnya pakai obat hijau ya. Waduh, gua nggak tahu. Tapi ya udahlah. Nah, angkat langsung. Gak apa-apa. Itu obat dari packingan. Salah gua nih. Tapi ya udahlah. Gak apa-apa Dan. Ini juga Dan. Gak apa-apa. Nanti drippingnya gua kencengin dikit biar obatnya apa namanya cepat hilang. Yang satu lagi nih. Langsung keluarin, angkat. Nah, ini juga nih. Tuh. 3 ekor langsung di sini. Nah, nih kita kurangin dulu. Jadi gua nggak tahu nih kalau pakai obat hijau. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Nah, jadi ini tambahan dikit ya. Kita ngomongin Goliath nih. Nah, jadi kenapa akhirnya gue putusin pakai 3 Goliath? Kok pakai? Maksudnya ngegedein 3 Goliath. Ya balik lagi sih prinsipnya, kalau 1 mati 1 ya habis gitu kan, kalau 3 mati 1 masih ada 2 gitu. Jadi kan ini intinya untuk calon penghuni Megatank ke depannya apabila Goliath Tigerfish gue yang di Megatank sekarang ini, kenapa suatu hari nanti gue udah punya Goliath Tigerfish yang ukurannya juga udah termasuk besar, sehingga gue tinggal masukin ke dalam Megatank. Soalnya kalau Goliath Tigerfish ukuran besar itu hampir bisa dibilang nggak ada yang berani kirim. Kalaupun berani kirim ya kagak nanggung kagak ngasih garansi gitu. Paling yang biasa masih umum dikirim-kirim itu ukuran sampai 40, 50 mungkin masih nekat-nekatan ya. 40-an masih sering kok dikirim-kirim. Nah makanya ini yang ukuran 30 cm gue minta sama Bang Dion supaya ngimbangin Goliath gua yang pertama nih. Jadi jangan sampai pula ukuran mereka lebih besar atau lebih kecil daripada ini, nanti ya gitu kan, kurang inilah. Jadi kita ukurannya kurang lebih sama di 30-an cm plus minus. Fixnya berapa, gua nggak peduli fixnya berapa. Yang penting, nah, kalau kalian lihat kan juga ukurannya mirip. Dan di sini untuk Goliath, gua tuh selalu kasih makan sekarang ikan lele. Nah, ini ada hal menarik nih, kenapa gua kasih makan ikan lele. Ikan lele ini paling gampang di gutlot. Jadi gutlot itu proses kita mentransfer nutrien dari satu hal ke hal lain ke ikan kita. Nah, maksudnya gimana? Nih, misalnya gue kasih pelet nih lelenya nih. Lele gue kasih pelet, dimakan dong sama lelenya. Nah, nanti lele ini dimakan sama ikan predator kita. Kalau di sini kasusnya si Goliath. Jadi apapun yang dimakan sama ikan lele ini dari nutrisi segala macam dari pelet yang dia makan itu didapatkan juga oleh si ikan predator kita atau di sini tuh Goliath. Karena ya seperti itu, itulah proses namanya gutlot. Ini paling sering dilakukan sama kawan-kawan penghobi reptil ya biasanya ya. Jangkriknya atau apanya, kecoa atau apa gitu kan yang biasa dikasih makan ke reptil mereka, di gutlot dulu baru dikasih makan ke peliharaan mereka. Karena gue selalu stok, nggak selalu sih, hampir selalu stok lele. Jadi kerjaan gue tuh ngasih makan lele gitu, ngasih makan lele dengan pelet fish expert. Nah, jadi si Goliathnya pun dapat apa yang dikandung dari apa yang dimakan sama ikan lele ini. Kurang lebih seperti itu.